Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi di channel aku, Wina Hapijah. Apa kabarnya nih ibu-ibu, mbak-mbak, dan bunda-bunda kesayangan? Semoga kita semua diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini aku mau share lagi nih kegiatan aku di siang hari ya teman-teman. Karena kalau berkegiatan itu aku kebanyakan di siang hari. Kalau di sore hari aku berkegiatan juga sih teman-teman. Cuman karena sekarang bulan puasa gitu ya. Kalau sore itu kan tenaga udah mau habis, makanya aku susah banget buat bikin video buat buka gitu. Padahal pengen aja sih bikin video mau menjelang buka puasa kemarin gitu. Cuman tenaganya yang nggak kuat ya teman-teman. Jadi aku bisanya kalau nggak pagi atau siang gitu ya teman-teman, karena tenaga masih ada lah. Nah, ini kegiatan aku mau cuci baju ya teman-teman. Karena aku masih cuci manual, makanya ini banyak banget cucian kotor berserakan di ruang tamu ya teman-teman. Suami ataupun anak-anak gitu kalau buka baju ataupun suami pulang kerja gitu, bajunya itu nggak bisa ditaruh di tempat wadah ya gitu khusus buat cucian kotor, nggak bisa ya teman-teman. Jadi langsung dilepas aja gitu bajunya dan dilempar di sembarang tempat ya teman-teman. Makanya biasanya kalau dilepas itu bajunya di ruang tamu ini ya teman-teman. Jadi nggak tahu juga gitu, padahal sering banget aku bilangin kalau lepas baju kotor itu langsung ditaruh di tempat wadah gitu yang buat nampung cucian kotor. Dan setiap hari seperti itu ya teman-teman, tapi selalu nggak didengar ya, nggak apa-apalah gitu ya teman-teman. Kalau aku masih sehat, aku bisa aja gitu buat ambilin cuciannya gitu. Dan mudah-mudahan saja ya setiap hari aku selalu ngasih tahu itu, suatu saat bisa aja kan mereka pada mengerti gitu ya, bantu aku gitu meskipun cuman naruhin baju kotor di tempatnya. Nah, ini aku udah selesai ya teman-teman ngerendam baju kotor tadi yang banyak ya, itu cuciannya kira-kira 2 harian gitu. Nah, jadi itu direndam dulu, terus aku mau angkatin dulu jemuran yang kemarin ya teman-teman. Jadi separuh udah aku angkat ini ya aku buat di keranjang orange. Terus sisanya yang aku jemur biasa nggak pakai hanger, yang ada di jemuran pojok sana ya teman-teman. Jadi ini videonya nggak sepenuhnya ya teman-teman saat aku ngangkat jemuran, tapi jemurannya udah keangkat semua karena tiba-tiba aja HP aku lowbat ya teman-teman dan mati gitu. Aku nggak ngeliat juga kalau HP aku baterainya habis ya teman-teman. Jadi itu nggak kemasuk gitu saat aku ngangkatin jemuran yang di pojok tadi ya. Jadi ini langsung aja gitu singkat ceritanya, aku kembali ke toilet sekaligus tempat cuci baju juga tempat mandi ya ini. Jadi ini aku mau sikat-sikat dulu kain lap yang ada di depan pintu tadi ya teman-teman, yang udah aku rendam gitu sama air sabun. Nah, ini aku sikatnya biasa aja teman-teman, menggunakan tangan gitu, pakai sikat yang biasa aja, nggak pakai apa-apa, dan langsung aja aku bilas karena tempatnya ini mau aku pakai gitu ya buat cucian aku yang lainnya gitu. Makanya kain lap dulu yang aku bilas ya teman-teman. Nah, setelah selesai ini aku taruh kain lapnya di ember ya teman-teman. Jadi nggak aku taruh di tempat besar ini karena mau dipakai buat cucian aku yang lainnya. Setelah selesai ini pun aku juga langsung bilas ya teman-teman pakaian aku yang di
wadah berwarna biru gitu, karena itu pakaian aku hari-hari. Nah, berhubung ini airnya agak lumayan deres ya teman-teman, makanya aku langsung aja gitu ya buat ngebilasnya langsung dari keran. Tapi kalau pakaian yang sehari-hari gitu aku nggak eh, ngebilasnya nggak persatu ya teman-teman, tapi aku injak aja gitu karena kan banyak gitu, terus juga pasti bakalan menguras tenaga gitu. Makanya aku cari eh, gimana caranya buat nyuci manual itu tapi nggak terlalu nguras tenaga, yaitu pakai kaki ya teman-teman. Kali aja nih teman-teman ada yang samaan gitu sama aku, tulis dong di kolom komentar nih kalau teman-teman yang nyucinya masih manual gitu. Kalau aku sih gitu ya teman-teman, mensiasati gitu kalau cucian eh, manual gitu ya, aku nggak terlalu bisa banget harus meres. Ini cuman bagian pertama aja teman-teman, kan habis direndam gitu kira-kira 15 menitan atau paling lama sih aku setengah jam ya teman-teman. Terus aku sikat kalau bagian celana ya teman-teman. Kalau baju nggak aku sikat, karena kalau baju itu disikat entar kayak ada bulu-bulu kecil gitu ya teman-teman, jadi nggak aku sikat. Kalau celana aku sikatnya juga di bagian bawah ya teman-teman, bagian apa ya, bagian pantat gitu, bagian depan gitu, itu yang aku sikat ya teman-teman. Nah ini wadah yang tadi kan buat aku nampung cucian yang udah aku sikat. Terus ini udah mau habis selesai ya teman-teman. Sebenarnya sih aku udah ngeluh banget ya teman-teman, karena berapa hari ya udah aku nggak ada mesin cuci gitu ya teman-teman. Ngeluh gitu sama suami, kataku kapan gitu mesin cuci aku, kata dia kan nggak tahu, kan orang yang memperbaikinya gitu ya. Aku cuman berharap aja ya semoga cepat gitu mesin cuciku balik gitu ya, dan semoga aja apa ya, ujian ya ini aku anggap ujian gitu di bulan puasa. Harus puasa terus juga harus nyuci manual gitu, aku nggak tahan banget sebenarnya, cuman mau gimana lagi ya teman-teman. Kalau kerjaan ibu rumah tangga itu kalau nggak nyuci baju, nyuci piring itu aja berulang setiap hari ya enggak sih. Dan aku pengennya kalau nyuci baju ataupun nyuci piring itu bisa ada yang ngebantu gitu, meskipun nggak dibantu sama tenaga manusia, tapi bisa dibantu sama mesin. Kayak nyuci baju kan bisa pakai mesin cuci gitu, jadi lebih teringan sedikit pekerjaan rumah. Kalau nyuci piring sih alhamdulillah ya teman-teman, aku dibantu sama anak aku gitu yang laki-laki. Dia itu ngebantunya kalau cucian udah bersih ya, ditirisin di tempat peniris piring, dia yang naruhin ke rak piring ataupun naruhin cangkir. Alhamdulillah ya teman-teman, aku punya anak yang sayang banget sama aku. Nah ini tadi udah selesai ya teman-teman, dan waktu ngebilasnya nggak aku videoin juga karena lama gitu ya, ngebilasnya 3 kali bilas gitu supaya air sabunnya hilang. Terus aku kasih pewangi pakaiannya teman-teman, karena aku suka banget sama pewangi pakaian meskipun agak boros ya teman-teman, karena bagi aku manfaatnya itu besar. Karena pakaian kalau ngebilasnya nggak bersih itu pakaian bakalan menjadi keras ya teman-teman, bagi aku sih. Tapi kalau dikasih pewangi atau apa ya, pelembut gitu, dia nggak keras gitu. Nah itu sih bagi aku yang aku suka ya teman-teman. Kalau masalah wangi atau enggak itu ya tergantung banyak atau dikitnya kita ngasih pewangi ya enggak sih. Kalau aku sih itu ya, pakaian itu nggak keras gitu, lemah gitu, nggak terlalu keras, beda sama pakaian yang nggak dikasih pewangi.
Nah, ini sampai mana udah ya teman-teman aku ngomong-ngomongnya. Jadi selesai tadi ya teman-teman, toiletnya nggak lupa aku sikat karena takut anak-anak jatuh, banyak tumpahan sabun ya enggak sih. Nah, ini lanjut ya teman-teman, aku jemur di luar. Jadi ini aku hangerin aja ya teman-teman supaya airnya cepat tiris. Terus aku ngejemurnya ini nggak lama ya teman-teman, palingan berapa ya, setidaknya kalau udah air di baju itu nggak netes lagi, pasti pakaian ini aku bawa masuk ya teman-teman, karena aku paling mager kalau jemur pakaian di luar ya teman-teman. Aku bisa kelupaan gitu kalau udah di dalam rumah, apalagi kalau udah ngedit video atau main sama anak atau nonton TV, itu udah lupa gitu sama di luar. Makanya ini nggak lama ya teman-teman, kalau udah tiris langsung aku bawa masuk. Nah, kalau jemuran yang bagian atas ini biasanya yang kecil-kecil ya teman-teman, kayak kaos kaki, celana dalam anak, celana pendek anak aku gitu, sama baju dalam gitu, pasti dijemur di atas sini ya teman-teman, supaya mengirit ya teman-teman yang dipakai hanger gitu. Nah, ini tinggal bagian kain lap tadi ya teman-teman, jadi aku tirisin di sini juga, ntar bakalan aku bawa masuk aja gitu ya teman-teman. Oh ya teman-teman, apa kabarnya nih hari ini? Mudah-mudahan puasa kalian lancar, nggak ada halangan ataupun apa ya, ujian yang berat ya teman-teman. Mudah-mudahan saja dimudahkan, amin. Nah, ini teman-teman aku dibikinin sama suami meja makannya teman-teman. Jadi udah lama banget aku pengen dibikinin meja makan, tapi ini mejanya nggak terlalu tinggi ya teman-teman, karena ini nggak ada kursinya ya masih teman-teman. Jadi ini dibikinin dari kayu aja biasa dan low budget banget. Jadi ini habisnya 100.000 ya teman-teman gitu, papan sama kayunya gitu dibikinin. Tapi suami aku bikinnya nggak di rumah ini ya teman-teman, tapi bikinnya di rumah mamahnya gitu kemarin. Terus tadi aku baru bawanya ke sini. Jadi aku bingung gitu buat naruh mejanya ini di mana. Agak lumayan besar ya teman-teman. Kalau di dapur kan tahu sendiri dapur aku kecil banget gitu, banyak sekat-sekat ya teman-teman. Jadi ini sementara aku taruh di sini aja ya teman-teman. Ntar bakalan kepindah lagi gitu ya teman-teman, kalau aku punya ide gitu di mana buat naruh meja makan itu. Nah, ini lanjut ya teman-teman, aku nyuci piring gitu. Jadi ini cucian aku yang tadi malam ya gitu ya teman-teman. Sehabis sahur baru aja bisa aku cuci, karena aku itu selama bulan puasa nggak ngantar anak sekolah ya teman-teman. Jadi bisa aja gitu ketiduran, aku juga nggak tahu ya teman-teman. Biasanya nih aku nggak kalau udah bangun itu nggak pernah tidur lagi, tapi sekali dua kali aku pernah ketiduran gitu ya teman-teman. Terus nyuci piringnya siangan dikit ya teman-teman. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya kalau kalian suka sama video aku, kasih like, komen, dan jangan lupa juga subscribe channel aku supaya cepat berkembang nih teman-teman. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman video aku hari ini. Semoga bermanfaat dan memotivasi teman-teman semua nih, khususnya ibu rumah tangga. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada nih kata-kata aku yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Bye-bye teman-teman. Waalaikumsalam. Selamat menunaikan ibadah puasa. To be educated, but I'm so frustrated.